Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua dan senang melihat kalian dalam kondisi sehat walafiat. Ya, walaupun masih belajar dari rumah. Nah, mungkin kalau yang punya komputer ini mungkin nggak akan jadi kendala. Tetapi saya yakin kalau kalian memperhatikan, tanpa laptop ataupun komputer bisa menyelesaikan apa yang saya minta. Ya, karena saya akan terus mengulang supaya kalian memahami. Dan selebihnya kalau masih kurang paham juga, saya menyiapkan waktu kapan kalian mampir. Itu saja. Ya. Nah, yang kemarin kita membahas sampai dengan apa? Scaffolding ya. Betul? Sampai dengan scaffolding. Nah, sekarang Iya, Pak. saya share screen dulu. Saya buka apa? Bentar dulu. Kok ada iPhone, iPad ini? Bentar ya. Bentar. Sepertinya ada penyusup nih. Saya mau cek dulu sebentar ya. Ya, maklum ya, karena komputer saya online terus, jadi kadang itu ada yang iseng aja, yang nyusup-nyusup itu kadang iseng, karena komputer itu bisa berinteraksi sebetulnya, seperti itu ya. Kayaknya sih iya, Dit. Apa tuh? Nah, saya share screen, kemudian saya masuk ke ini, full SIM. Nah, layar monitornya sudah kelihatan sekarang, ya. Menu fluid SIM-nya sudah ada. Saya merefresh yang kemarin. Jadi amatin baik-baik, ya. Amatin baik-baik. Gitu. Jadi saya merefresh yang kemarin, memulai dari rangkaian on, ya. Nah, rangkaian on. Saya rasa nggak usah sampai terlalu dasar banget. Langsung saja ke rangkaian scaffolding. Bentar. Supply elemen, kita masuk ke elektronika kontrolnya. Power supply pertama jangan lupa. Kalau kalian ada laptop saat ini sambil kalian praktekin nggak apa-apa, ya. Jadi sambil praktek nggak apa-apa. Nah, selanjutnya supply-nya plus min jangan lupa. Ya, letakkan serapi mungkin. Saya mulai dari rangkaian on saja dulu. Nah, untuk merefresh kembali ingatan ya. Kemudian saya ambil switch, saya ambil manual operate. Kenapa? Karena ini manual dioperasikan, ya, secara manual dioperasikan. Kemudian saya ambil indikator lampu, saya ambil measuring instrument sensor, ambil lampu. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ini kurang besar, saya besarin. Nah, ya. Warna hijau ini saya klik mengarah ke warna hijau yang lain. Nah, campur. Jadi, nah ini terus ini. Nah, sekarang rangkaian on sudah jadi. Kalau saya simulasikan seperti ini, saya klik di simulasi di sini. Nah, tanda simbol tangan begini jadi begini, ya. Nah, saya letakkan di sini, saya klik. Nah, ini adalah rangkaian on. Nah, rangkaian on tanpa menggunakan relay. Nah, sekarang saya mau menggunakan relay. Bagaimana ini menjadikan relay? Anggap saja PB on di sini adalah kontaknya, ya. Nah, daripada saya nggak mau ribet, ambil saja begini, tekan kontrol. Kontrol itu yang ada di SIP ya, CTRL. Kemudian saya klik kanan, copy, saya klik kanan, paste. Nah, ada ya. Nah, kemudian saya perlu push button ini sama lampu ini juga. Saya tekan ini, tekan kontrol di keyboardnya, klik kanan, copy, klik kanan, paste, ya. Ini tambah ilmu baru nih kalian, copy paste, ya. Saya geser, ya. Nah, ini saya hapus, diklik saja di tengah-tengah sini, delete, ya. Ini kita letakkan di sisi yang lain karena rangkaian on-nya kita mau menggunakan relay. Maka sini saya butuh relay.
relay ambil, ini arahkan ke sini, lepas, ya, dijejarkan, rapikan. Nah, ini sampai sini, ini sampai sini. Nah, ini kita kasih notasi, ya, K1. Nah, selanjutnya saya ambil generate switch. Nah, ini saya letakkan di sini, saya tarik ke sini. Saya nggak rapi sama sekali, ya. Ini saya tarik ke sini. Nah, sampai di sini. Lah, tetap aja di sini. Oh, berarti kurang ke atas ya, atau kurang ke bawahnya. Ya. Ini saya tarik ke bawah. Nah, ini jadi. Ini geser ke dalam. Nah, kemudian saya simulasikan. Saya kecilin dulu. Nah, ya. Oh, belum disimulasikan karena apa? Di sini belum saya kasih keluarganya siapa nih? K1. Oke. Nah, selanjutnya disimulasikan pada saat diklik. Nah, sama dengan prinsip ini. Bedanya kalau ini tanpa menggunakan relay, tapi kalau rangkaian on di sini menggunakan relay, ya, menggunakan relay. Nah, selanjutnya terakhir itu ada rangkaian on, rangkaian off. Kalau rangkaian off, tinggal kontak ini menjadi kontak NC, ya. Sekarang saya geser rangkaian off itu gimana sih rangkaian off itu? Nah, supaya nggak ribet. Ini saya kopas saja, ya. Saya scroll sini, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Nah, tarik ke sini. Nah, ya. Nah, rangkaian off, cuman dia tidak menggunakan push button ini, tetapi dia pakai push button yang NC, normally close. Ini. Nah, saya letakkan di sini. Kemudian saya tarik garis lagi di sini, saya rapikan, ya. Nah, ini pada saat rangkaian off ini, pada saat ditekan, status awalnya adalah on, kemudian setelah ditekan off. Nah, seperti ini, ya. Nah, selanjutnya rangkaian ini kita rubah menjadi rangkaian yang menggunakan relay. Ini saya stop dulu. Kemudian selanjutnya daripada ribet, ya, ini saya Ctrl C, Ctrl V, ya. Di keyboard kalian ada Ctrl C itu copy, Ctrl kemudian V itu paste. Nah, tapi saya tidak menggunakan kontak ini. Kontak ini saya hapus. Ini saya hapus. Lampunya geser sini. Saya menggunakan kontak yang lain. Saya pakai switch ini. Nih, ya. Kemudian saya ambil relay seperti ini. Ya, kemudian saya hubungkan seperti ini, saya hubungkan. Udah, ini lampu saya letakkan di sini karena status awalnya sebelum push button ditekan dia sudah menyala duluan, ya. Ini saya copy aja nih, Ctrl C, Ctrl V, tuh. Oh, bisa. Saya ambil switch, kemudian generate switch, ambil yang kontak break switch, ya. Nah, letakkan sini, kemudian ini tarik ke sini, ya, kemudian ini tarik ke sini. Nah, ini adalah status awalnya. Status awalnya adalah dia on dulu, ya. Ini on dulu. Kita on kan. Nah, kita lihat prinsip kerjanya. Ini sudah sama-sama menyala, ya. Ini rangkaian tanpa menggunakan relay.
hanya saklar. Nah, ini rangkaian dengan menggunakan relay. Kalau ini saya klik, mati lampunya. Kalau ini saya klik, nah, oh, kenapa belum bisa mematikan ini? Saya lakukan kesalahan. Nah, belum dikasih nama, Pak. betul. Relaynya Belum dikasih nama. Saya kasih aja K2 ya. Kemudian yang ini saya double klik, K2 juga. Betul ya? Nah, berarti kalau sudah di sini kalian udah mulai memahami banget nih ya. Nah, ya, status awal on, status awal lampunya on. Setelah push button ditekan, energi listrik itu pindah ke sini ya. Yang lain masih ada di sana, yang satu pindah ke sini. Nah, karena ini aktif, memerintahkan ini untuk lepas. Setelah lepas, otomatis lampu tidak menyala. Nah, ya kan? Energi listrik tidak di sini semua. Sama seperti ini. Nah, kalau ini rangkaian off, bagaimana dengan rangkaian on? Rangkaian on kebalikan, status awalnya off. Energi listrik itu standby di sini sama di sini, belum turun ke sini. Begitu ini di-on-kan, bermuatan energi listrik, kemudian akan memerintahkan K1 secara otomatis tutup, ya, maka ini menyala. Nah, jadi energi listrik ini dari sini di sini langsung turun ke bawah, seperti itu, ya. Kebalikan dengan prinsip kerja ini. Nah, selanjutnya kita memasuki rangkaian pengunci ya, pengunci. Nah, saya ambil power supply lagi, saya letakkan positifnya. Ingat, positif harus selalu ada di atas ya, positif selalu ada di atas. Dalam kehidupan juga sama kan, positif selalu ada di atas. Nah, selanjutnya ambil manual operate, saya ambil push button ini saya rapiin dulu. Kemudian selanjutnya saya membutuhkan relay lagi. Saya letakkan di sini. Ya, ini saya tarik ke sini. Saya tarik ke sini. Nah, selanjutnya saya ambil sensor instrument and measuring ya, indicator light. Saya letakkan di sini. Ya, saya letakkan di sini. Kemudian saya ambil switch yang generate switch, saya letakkan di sini ya. Nah, saya tarik dulu. Ini saya tarik ke sini. Ini saya letakkan di sini. Nah, ini saya kasih nama dulu K3 karena sudah ada K2 di atasnya. Ini kita kasih K3. Nah, selanjutnya untuk menyalakan ini, maka ini kita tarik ke sini. Ini kita tarik ke sini. Nah, energi listrik awal ya untuk kondisi saat ini adalah pertama standby-nya di sini 1, ruas kedua adalah sini 2 ya. Setelah push button ini ditekan, ini bermuatan energi listrik sehingga timbul medan elektromagnet, kemudian menarik saklar ini, memerintah saklar ini untuk menutup. Setelah menutup, aliran listrik itu gini, satu turun ke sini, satu turun ke sini, sehingga apa? Kalau ini dilepas pun energi listrik itu melewati ini untuk tetap menjaga kontak ini tutup. Tuh, ya kan? Loh, saya lakukan kesalahan nih. Kok nggak bisa dimatiin ya? Kok nggak bisa dimatiin ya? Ayo, apa kesalahan saya? kontak off-nya belum dipasang, Pak. Ah iya, push button off-nya belum masuk ya, belum saya pasang. Oke, Ya, Pak. Nah, oke ya. Perlu pemahaman yang bertahap supaya lebih bagus lagi ilmunya. Nah, saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Saya ambil manual operate, ambil push button off. Ya. Mungkin ini harus saya turunkan sedikit lagi supaya pas. Ini saya letakkan di atasnya lagi. Sini misalnya. Ini saya tarik ke sini. Kemudian saya tarik ke sini.
saya geser sini, kemudian ini saya letakkan di sini. Nah, jadi ya, ini saya tekan, energi listrik turun di sini. Oh, bentar, kurang rapi ini. Ya, saya tarik aja dulu. Saya hapus saja. Nah, kurang pas ini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, pada saat saya simulasikan, push button ini energi listrik itu turun sampai di sini standby, turun sampai sini standby. Ini saya on kan. Energi listrik lewat sini, menuju sini, menuju sini. Nah, tidak berlaku lagi, ya kan? Nah, tidak berlaku lagi. Nah, seperti itu. Untuk mematikan, nah, ini adalah rangkaian pengunci. Ya, kemarin sudah dibahas rangkaian N dengan pengunci belum? Sudah dibahas belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau gitu saya bahas. Nah, ini adalah rangkaian pengunci. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian N. Ya, ini saya letakkan di atas saja supaya saya stop dulu. Ini biar di sini aja. Ya. Nah, rangkaian N ini saya simpan dulu aja ya. Saya simpan dulu. Saya simpan. Itu latihan 11 PE 1 tanggal sekarang 24 September. Nah, 1. Nah, saya buka lagi baru supaya mudah ya. Rangkaian N ya. Itu seperti ini. Ini kemudian power supply-nya. Nah, tarik sini, tarik sini, tarik sini, tarik sini. Nah, ini adalah push button. Push button tuh yang misalkan ini ada kontak, ditekan dia nutup, dilepas dia kembali ya. Nah, kita akan sedikit kesulitan karena apa? Ini ada 2 push button, harus ada 2 tangan menekan di situ. Nah, supaya tidak menekan, kita butuh rangkaian pengunci. Nah, sekarang tanpa menggunakan relay, untuk rangkaian pengunci switch-nya kita ganti yang manual operate yang ada tuas kecil seperti ini ya. Nih saya letakkan di sini. Sebentar, saya mati dulu simulasinya. Letakkan di sini, letakkan di sini. Kemudian lampu letakkan di sini. Ya, energi listrik saya pinjam dari sini saja. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, pada saat ini saya on kan, kalau push button seperti ini. Ditekan on, dilepas off, ditekan on, dilepas off. Tapi kalau misalkan seperti ini sama dengan seperti selector switch ya. Selector switch itu kalau misalkan kalian punya sepeda motor, ada kuncinya, itu selector switch, on dan off ya, diputar begini. Sama ini secara fisik dia diputar. Ini kalau saya klik, nah ngunci dia. Ini saya klik, nah ngunci ya. Nah itu. Nah sekarang rangkaian on yang akan saya buat, rangkaian N yang akan saya buat harus bisa mengunci dari rangkaian awal tadi ya, dari rangkaian awal tadi. Jadi
asumsikan bahwa saya tidak menggunakan selector switch yang diputar ya seperti anak kontak kunci itu, tapi saya tetap menggunakan ini, tetapi bagaimana membuat dia terkunci seperti ini. Ditekan sekali dia on ya. Kemudian kalau mau ngelepas ya di off kan begini aja, diklik aja. Ya. Nah, sekarang saya akan buat rangkaian N ini dengan menggunakan relay ya. Nah, yang akan saya jadikan contekan itu adalah kontak ini. Ini normally open ya. Saya stop dulu simulasinya. Saya kopas saja daripada saya kerja 2 kali. Saya klik kanan copy, saya klik kanan paste. Ada di sini, saya letakkan di sini. Saya butuh ruangan agak besar dikit. Ya. Nah, selanjutnya setelah itu kontak ini saya hapus saja, push buttonnya nggak saya gunakan. Saya akan menggunakan menu generate switch. Saya ambil kontak NO ada 2, saya butuh 2. Nah, ini saya letakkan di sini, ini saya letakkan di sini, saya tarik garisnya ya. Ini saya tarik di sini. Nah, selanjutnya saya butuh rangkaian kontrolnya. Jadi ada push button 2. Nah, saya pakai ini saja nih ya supaya nggak kerja 2 kali. Ya, ini saya blok saja. Cara ngebloknya diarahkan di sini, klik tahan geser. Nah, seperti ini ya. Ini ngeblok caranya. Klik kanan, copy, klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Nah, cuman nanti rangkaiannya bukan seperti ini. Ya, saya cuma ngambil push buttonnya aja. Ini saya hapus. Push buttonnya saya jajarkan begini. Ya. Kemudian saya perlu power supply. Positifnya saya ambil letakkan di atas, negatifnya saya letakkan di bawah. Mulai saya hubungkan satu persatu. 1, 2, 3. Nah ya. Nah, ini saya hubungkan di sini. Nah, 1 dan 2 ini masing-masing akan diberikan relay. Nah, relay 1, relay 2. Ya. Relay 1, relay 2. Kontak ini saya tarik lagi turun sedikit ke sini. Ya, ini tarik lagi. Oh, ternyata ada yang kelupaan saya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Kemudian saya ambil manual operate, saya ambil push button off. Ya. Saya kopas. Ada 2. Bisa tarik sini. Ini saya tarik sini. Ini saya tarik sini. Ini saya tarik sini. Ya. Ini saya tarik sini, ini saya tarik sini, ini saya tarik sini, ini tarik ke bawah. Nah, selanjutnya saya perlu next switch ini saya letakkan di sini, ya. Kemudian saya tarik ke sini. Nah, ini saya kasih notasi K1. Kemudian ini saya kasih notasi K1. Oke. Nah, selanjutnya saya mau bikin di sini adalah K2. Nah, saya perlu ini lagi. Saya copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, atau klik copy, kemudian klik lagi paste. Saya letakkan ini. Ini saya letakkan di sini. Ya. Nah, K1 punya ini, K1 ada di sini. Ini saya kasih K1. Kemudian ini K1. K2, maaf ya, K2. Nah, selesai. Kita simulasikan.
lampu ini akan menyala jika dua kontak di atasnya itu kondisi statusnya 1 atau on. Adakah saya melakukan kesalahan? Silakan. Ada Pak, Ada di mana? di anak relay K2-nya namanya K1. Ini ada di sini ya. Iya. Oke, sip. Betul. Jadi kamu sudah memperhatikan banget. K1 punya ini, K1 punya ini, K2 di sini, K2 ini harusnya punya K2. Dan ini K2, kita lihat lagi, kita cek. Satu saja yang bekerja, K1. K2 baru bekerja. Matikan. Ya. Pada saat awal energi listrik itu standby di sini di simpul ini dan standby di sini. Pada saat energi masuk setelah push button ditekan, maka ini akan bermuatan listrik dan ini akan menutup. Ceklak ya, menutup sehingga pada saat ini dilepas aliran listrik akan tetap melewati ini. Lupa itu kan kontak NO, normally open. Ya akan normally close kalau ini teraliri listrik. Kan dalam waktu kurun 1 detik. Ceklak langsung lengket. Ya, seperti itu. Nah, saya ulang. Oh, nggak perlu lama-lama, kali aja. Nah, ya, nggak perlu lama-lama seperti ini. Lama ditekan, lepas, enggak, ya. Itu. Oke, untuk rangkaian on, untuk rangkaian N ada yang ditanyakan. Rangkaian N sudah jadi dengan pengunci. Silakan. Rangkaian N sudah jadi dengan pengunci. Ada pertanyaan? Belum? Lanjut ya. Lanjut. Oke, ini saya posting dulu. Saya masukin dulu ke WA group kita supaya kalian juga tetap bisa melihat tanpa mencatat. Screen. Saya letakkan sini. Kemudian ini saya on-kan. Nah, ya. Saya klik. Nah, ya, saya print lagi sekali, saya letakkan sini, ya. Kemudian ini saya klik lagi, ya, baru on, screen. Nah, untuk matikan, diklik ini, ya. Rangkaian N sudah jadi, ya. Jadi rangkaian ini, ya, ini saya hapus saja yang ini. Ini sudah tidak digunakan. Kalau ini sebagai seperti kunci kontak ya, selector switch, ya, selector switch. Itu, ini saya matikan, ini saya matikan, ini saya matikan. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan, monggo silakan. Belum ya? Oke. Belum ada, Pak. Belum ada, saya lanjut. Saya stop dulu simulasinya. Oh, ini sudah stop kok. Ya. Oke. Rangkaian N sudah kita bahas. Sekarang kita akan ini saya simpan dulu ya. Diklik untuk menyimpan. Saya PSR ya. PSR 1 kelas 11 11 TEI 1. Ini tanggal 24 bulan 9, 24 bulan 9 2020. Ini yang kedua. Ya, pembahasan kita yang ketiga, berhubung zoom-nya sudah menunjukkan 31, maka ini saya stop dulu, nanti kalian join lagi ya. Saya stop dulu, saya reset dulu timernya dulu. Ya, saya stop share. Ya. Saya out dulu, nanti masuk lagi ya, bentar. Ya maklumlah zoom-nya kita pakai yang versi 40 menitan ya. Saya langsung share screen lagi. Saya masuk ke ini. Saya klik share. Nah, rangkaian N disebut N itu adalah dan, yang mana output akan berlogika 1 jika ya
kedua inputnya bernilai sama dengan 1. Satu baru bisa nyala. Kalau salah satunya off, nggak bisa. Atau ini saja on, sini off. Ini yang off, nggak bisa. Ya, itu. Kalau kalian masih ingat gerbang logika yang pernah saya berikan, nah itu mengarahnya ke sini juga. Ya, arahnya ke sini juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya rangkaian N sudah, ya. Sekarang kita ke rangkaian OR, ya. Saya kecilin dulu. Nah, saya copy paste saja ini, ya. Klik kanan, copy, klik kanan, paste, saya tarik ke dalam, seperti ini, ya. Nah, tinggal saya merubah susunan saja. Ini saya hapus. Ini saya letakkan di sini. Saya tarik ke atas sedikit. Ini tarik ke sini. Ini tarik ke sini. Ini tarik ke sini. Ya. Nah, kalau rangkaian OR, ya, output akan bernilai 1 jika salah satu atau keduanya itu bernilai 1. Ini saya simulasikan. Ini saya tekan on, ya. Ini saya tekan on. Nah, ini dua-dua nggak bisa saya tekan karena push button bukan selektor, jadi nggak bisa. Jadi harus satu-satu, ya. Kecuali di dalam komputer ini ada 2 jari di situ. Itu saya baru bisa, ya. Nah, mikrofonnya dimatikan saja, tolong, ya, supaya tidak mengganggu. Oke, nah saya lanjutkan lagi. Nah, rangkaian ini tanpa menggunakan relay. Sekarang bagaimana menggunakan relay disertai pengunci? Mirip dengan rangkaian yang ada di atas ini. Ya, mirip dengan rangkaian yang ada di atas ini. Nah, yang kita contoh sama ininya saja, ininya yang kita rubah. Ya, ini saya kopas. Ya, supaya lebih cepat. Saya klik kanan, saya klik copy, saya klik kanan, saya paste. Nah, arahkan sini, saya tarik. Saya tarik. Nah, kita lihat prinsip kerjanya. Ya. Kita lihat prinsip kerjanya yang di sini, nih, ya. Ini sama ini adalah anggapan kontak ini. Nah, maka ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya tarik. Boleh tarik sini atau sini, nggak masalah. Ya. Anggap aja yang enak gitu, ya. Ini saya rapiin, saya masukin ke dalam dikit. Atau ini saya tarik ke sini. Nah, di sini aja lah, di sini. Ya. Ini saya tarik lagi ke sini. Kemudian ini saya tarik sini. Prinsipnya sama, ingat ya, belajar itu prinsipnya sama, ya, semua sama. Nah, tarik sini. Ini tarik sini. Ini tarik sini. Ini tarik sini. Ini tarik sini. Sorry, sini ya. Oke, ya. Pada saat push button ini saya tekan, maka K1 bekerja, K1 ini bekerja, maka ini juga bekerja sehingga ini menyala. Pada saat K2 push button ini saya tekan, supaya gampang, kasih aja nih BB A, yang ini BB B. Nah, ya, kita simulasikan aja langsung. Apa ini? Kesalahan apa yang saya lakukan? Apa ini? K1, K2, kenapa? Oke. Apa yang belum selesai di sini ya? Coba. Apa menurut kalian apa nih? Saya melakukan mungkin yang Bapak copy tadi, Pak. Yang Bapak copy tadi kan K1 juga mungkin, Pak. Oh gitu. Oh, iya.
Coba. Mungkin Pak. Iya. Nggak apa-apa ya, namanya kita belajar sama-sama kok. Oh ini ya, ini K1, K2 ya? Iya Pak. Iya itu. Berarti ini K3, karena di atas ada K1, K2, dan ini adalah K4, ya. Sedang ini adalah K3, dan ini adalah K4. Betul ya? Searah ya, K4, K4. Ini saya pilih K3, yang ini adalah K4. Nah, coba lagi, bisa nggak? Saya run, ya. Oh, ternyata bisa ya. Oh, berarti kamu memperhatikan sekali ya. Oke, sip lah kalau begitu. Nah, sekarang saya on kan. Sudah, push button saya tekan. Energi listrik masuk ke sini, kemudian kontak K3, coilnya ini on, anak kontaknya on, ya. Sedang ini karena belum ditekan maka dia off. Statusnya 1 ya, ya. Asumsi ini adalah A sama dengan 1. Ini asumsi X sama dengan 1. Saya off kan, 0. Sini saya on kan. Nah, dia lewat sini, ini on. Saya matikan. Dua-duanya nyalain. Nah, nyala semuanya. Ya. Gimana? Selesai. Ya. Rangkaian AND, OR, dan pengunci sudah kalian kuasain. Ya. AND OR dengan pengunci, ya, rangkaian pengunci pertama, rangkaian AND dengan pengunci, rangkaian OR dengan pengunci, sudah selesai. Oke. Nah, sekarang yang akan menjadi pertanyaan saya adalah yang menjadi tugas hari ini. Saya kasih waktu sekitar pertemuan kita berikutnya kapan ya? Kita ada pertemuan SPE lagi nggak? Minggu besok ulangan Pak. Besok ulangan Pak. Minggu depan ulangan. Ya udah kalau gitu. Habis ulangan nggak apa-apa. Ya, habis ulangan aja nanti dikumpulkan. Nah, tugas hari ini cuma mencatat apa yang sudah saya berikan ini. Ya. Tugasnya cuma mencatat apa yang saya berikan hari ini. Udah itu aja. Ya. Nah, ya sudah kalau gitu berarti nggak ada tugas lagi, cuma tugasnya mencatat saja, ya. Kirim kemana Pak? Kirimnya ke Google Classroom, nanti linknya akan saya buat. Baik Pak. Oke Pak. Ya, jadi Baik. nanti coba wajahnya tampilin loh, masa saya sendiri sama Ibrahim aja yang kelihatan ya. Ini anak cewek juga sembunyi wajahnya, jangan-jangan lagi bobok tuh. Ditinggal tidur Pak. Oh, ditinggal tidur, ya. Ketiduran Pak. Ketiduran. Yang saya berikan ini kita ke pemrograman berikutnya. Pemrograman apa? PLC. Ya, nggak usah nunggu kelas 12 deh. Ya, kalau sekarang bisa kenapa enggak? Aduh Pak, pusing, mumet segala macam. Itulah resikonya belajar. Ya, kalau pinter-pinter aja, kalau mau ngikutin aliran air ya, kalian sudah ngikutin. Kalian sudah berdiri di atas ombak. Yang saya berikan berat. Anak kelas 12 uji kompetensi, apa yang kalian pelajari sekarang? Ya enggak. Ya kan? Sudah lihat video-videonya? Mereka kelas 12 yang lulus, itu uji kompetensinya adalah apa yang kalian pelajari sekarang. Nah, itu. Saya nggak mau menunggu lama-lama. Kalau saya itu kepinginnya kalian cepat bisa, cepat pintar, cepat cerdas. Kelas 12 itu waktunya sempit. Waktunya apa? Kalian cuma ada ujian. Kapan belajarnya? Hampir nggak ada. Makanya kesempatan kita bisa tatap muka seperti ini walaupun online, kesempatan kalian untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Saya nggak nutup diri. Ya. Nanti kita atur bagaimana bisa pertemuan, itu saja. Ya. Tadi tugasnya adalah hanya mencatat saja. Ya, mencatat dan pahami. Ya. Saya minta ditambahkan time chart. Masih ingat time chart waktu gerbang logika? Masih ingat? Semua komponen di situ ada push button 1, push button 2, ditulis push button 1, push button 2.
Di bawahnya ada apa? Coil 1, coil 2. Bawahnya ada berapa? Lampu cuma 1. Tinggal bikin grafik kalau ini 0 gimana, kalau ini 1 gimana, outputnya gimana. Jadi inputnya bagaimana, outputnya bagaimana reaksinya terhadap input. Bisa nggak kira-kira? Dicoba saja. Buka lagi pelajaran yang kelas 10 kemarin. Karena pelajaran kalian kelas 10 itu adalah pelajaran kelas 12 semester awal yang saya berikan. Ayo, udah mendapat bonus banyak loh, karena saya ngeliat kalian punya potensi pinter. Makanya kenapa nggak sayang pinterin sekalian. Saya kembalikan ke kalian. Ya. Siap Pak, siap. Nah, jadi maksudnya hari ini tidak ada tugas dari saya kecuali mencatat saja. Apa tadi yang saya sudah share, terjemahkan pakai bahasa kalian. Gambar dengan baik, kemudian terjemahkan pakai bahasa kalian. Lebih mudah pakai time chart. Ya, PB1, PB2, kemudian K1, K2, kemudian outputnya L1, asumsikan gitu. Kalau PB1 adalah 0, logika laddernya gimana di bawah. Yang PB berikutnya adalah 1, logikanya di atas. K1 gimana reaksinya? Oh di atas, oh di bawah. Nah itu kalian yang tahu nanti. Tapi kalau nggak bisa jelasin kayak gitu pakai time chart, kalian jelasin pakai kalimat. Sudah. Kalau kalimat itu adalah algoritma, susunan langkah kerja. Tapi kalau sudah pakai flowchart, itu susunan yang sudah kita terapkan yang bisa diikuti ke alur program. Jadi nanti kalau membuat program, pertama algoritma harus bisa cara menerjemahkan secara visual manusia. Kemudian yang kedua flowchart, cara pembuatan program, alur dan rule-nya. Seperti itu. Ya, itu aja. Kalau saya optimis dan yakin, saya yakin dan yakin. Nggak ada kata saya gagal. Siapa saja yang saya pandang saat ini, inilah yang akan berhasil. Ya, itu. Berhasil menyelesaikan tugas hari ini, dan kedepannya kalian tinggal menambahkan ilmunya. Ya. Untuk selepas ini gimana? Setelah selepas PTS gimana? Saya akan coba berpikir gimana ya caranya untuk bisa praktek di sekolah. Tapi koordinasi dengan sekolah nggak bisa sembarangan. Jadi karena sekarang kondisi COVID gini, kita harus ngikutin aturan protokol kesehatan. Sementara kalau memang belum bisa ke sekolah, simulasi kita kuatkan. Ya, simulasi kita kuatkan. Nantilah itu teknis, nanti kita atur di darat saja. Ya, kalau kita bisa ketemu. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan kira-kira? Prinsip kerja relay. Raffi pasti sudah lebih paham ya Raffi ya. Prinsip kerja relay kemarin. Oh ternyata. Oh ya kalimat oh yang kamu keluarkan itu membuat pemahaman bulat di atas kepala, di dalam kepala. Ternyata cuma begitu ya. Nah jadi itu Raffi. Kenapa saya perkenalkan relay? Kalau misalkan push button itu kita tekan langsung ke lampu juga bisa. Tetapi yang kita mainkan saat ini adalah push button itu harus diperantarai oleh relay. Nggak boleh nggak, harus. Nah makanya mau tidak mau, pemahamannya didapatkan dulu. Setelah pemahaman didapatkan, barulah kita bisa beraksi. Rangkaian apa yang mau kita buat? Ingat, ini adalah rangkaian pertama di elektropneumatik. Seperti itu ya. Nanti berikutnya kalian akan dengan instalasi tenaga. Jadi kalian ada praktek ke sana. Nah, disitulah relay ini relay untuk daya yang kecil. Kita menggunakan kontaktor. Ya. Itu. Kalau kalian lihat di video uji kompetensi yang saya kirim di YouTube itu, ada satu kakak kelas yang terbiasa dengan kontaktor karena kontaktor dan relay itu prinsip kerjanya sama. Koil bermuatan listrik kemudian dia jadi saklar magnet sehingga kontak NO jadi NC, NC jadi NO, kemudian bisa bekerja seperti yang diinginkan dirakit dalam sebuah rangkaian. Dia kebiasaan pakai kontaktor, makanya relay dia disebut kontaktor. Ya, karena prinsip kerjanya sama, gitu. Oke, saya rasa gitu saja. Udah cukup, kalian juga udah cukup lelah, ini udah jam 3. Tugasnya hanya mencatat, kumpulkan di Google Classroom, paling lambat sekitar jam 9 malam. Ya, dah gitu aja. Sambil kalian istirahat lah, ya. Siap Pak, siap. Wajahnya udah kusam begitu semuanya tuh, ya. Apa baru bangun ini? Tuh. Sama kita lagi dihipnotis tuh sama Muhammad Hasim.
Febriana tuh ya, tuh lagi hipnotis kita tuh. Haji Santoso. Oh, Haji Santoso. Iya. Aprioga lebih terang rambutnya daripada lampu di atasnya ya. Tuh, lihatin tuh. Ya. Nah, tuh baru kelihatan wajahnya. Tadi saya kira itu cuma bayangan tanpa orang gitu ya, itu. Tuh. Seperti itu ya. Pak Iqbal Firdaus baru join loh, Pak. Mana Firdaus? Mana? Oh, Iqbal Firdaus. Iya. Nah, ya. Ya maklum lah, dia kan punya kesibukan yang harus kita hargain, yaitu adalah sibuk gangguin tetangga, sibuk gangguin teman, ya itu. Rocky aja abis latihan tinju di luar sempet-sempetin sampai belum pakai baju ya sempet ngezoom bareng kita ya, gitu. Iya. Cuman Wiwi aja dari tadi meledek perasaan fotonya. Pak. Biasa Pak, anak cewek mah lagi tidur Pak. Iya ini itu ya. Zoom wajah fotonya Salah. ya tuh. Lagi mimpi, Pak. Oh, lagi mimpi. Pak Iza gimana Pak Iza? Sudah memahami Pak Iza? Kira-kira gimana? Ada yang kamu tanyakan? Alhamdulillah Pak, paham. Paham ya? Itu rangkaian baru 2 relay. Rangkaian baru 2 relay. And or. Ya, lihat sistemnya ya. Satu saklar mewakili 1 relay. Satu saklar 1 relay. Kalau nanti sudah mahir, satu saklar bisa 5 relay nggak masalah. Tapi sekarang satu saklar 1 relay. Ya, latihan pembelajaran di awal. Nah, kalau sudah expert lain cerita. Nah, selanjutnya nanti saya akan kembangkan menjadi 20 relay. Ya, rangkaiannya berkembang menjadi 20 relay. Ya. Tapi kalau untuk start awal nih udah 5 saja. 5 saja. Tadi 2, ini ketambahan 3 lagi 5. Kemudian baru kita ke valve. Ya, baru kita ke valve pneumatik. Kuatin dulu di elektronya, baru ke pneumatiknya. Kalau elektronya belum kuat, saya sudah ke pneumatik, kalian hanya bingung. Gitu. Saya lebih bingung gitu. Karena apa? Saya ngomong sendiri nggak ada yang paham. Kalau tadi nih sudah pada pinter nih ya, udah pada pinter semua. Pak, itunya kan di atas K1, K2, berarti bawahnya kan harus berbeda. Iya juga sih itu. K3, K4. Nah, kemudian ada yang tidak senama. Pak, itu tidak senama, bagaimana mau bekerja? Nah, itu betul. Ya, kalian udah pada memahami. Ya, nanti tugas kita juga bersama-sama bagaimana dengan kelas TE2 dan TE3 yang lain. Apakah mereka sepaham dan sewawasan dengan kalian? Nah, itu yang jadi PR saya pribadi dan kalian sebagai kawan secara solidaritas gitu ya. Jangan sombong dan jangan pelit sama ilmunya. Karena apa? Ilmu kalau dimanfaatkan ibarat sedekah yang diberikan, tidak akan terputus manfaat dan berkahnya. Ya, itu aja. Oke, gitu aja. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kisi-kisi materi kita nanti saya berikan pada kesempatan kita ada Zoom lagi atau di WA group ya. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.